Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun sahabat channel Eka Fendi Aspara, minak muari sunini, penggemar cerita sekala. Kita bertemu lagi di hari Senin jam 15.00 waktu Indonesia Barat dalam acara cerita skala. Kemarin kita sudah sampai di bab ketiga, sudah selesai bab 3, kita lanjut ke bab 4, yaitu awan mendung di atas Hau Kunjel. M. Harya Ramdhani, perempuan penunggang harimau, terbit di tahun 2011. Novel ini harganya Rp80.000, ini belum ongkos kirim. Merah Delima Bang Ahmad 60.000, ini karya pun M. Harya Ramdhani juga. Kemudian ada Sihir Lelaki Gunung, ini harganya 70.000. Kemudian yang baru-baru ini adalah Kitab Pernong, 75.000. Semua buku-buku ini adalah karya dari Pun M. Harya Ramdhani dan bisa kalian pesan semua atau kalian beli di Homestay Piknik Liwa atau di Cikwo Cafe Liwa. Oke, untuk tidak berlama-lama kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini kita akan bagi menjadi 3 part juga, karena memang bab 4 agak panjang juga. Oke, teman-teman, inak muari sunyini, sahabat channel Eka Fendi Aspara. Awan mendung di atas Hau Kunjel. Mereka hanyalah perkakas Saibatin dan permaisurinya. Diberi hidup hanya sekadar supaya tidak mati. Kemanusiaan mereka telah dinodai dan dirampas oleh barisan satria dan sudra pengusung kedaulatan wangsa sekala. Malam mulai beranjak meninggalkan perkampungan hamba sahaya Hau Kunjel. Gelap semalam masih tersisa di kaki langit. Terlalu dini untuk memulai penghidupan. Kabut pun masih menggantungi udara pagi. Gigilnya menusuk hingga ke dalam belulang, memaksa setiap hamba sahaya di perkampungan itu meringkuk menahan ingin bercampur kantuk. Melupakan sejenak deraan para algojo, kisah penghambaan yang menguras air mata demi kasta yang mesti digenapkan, kasta kaum hamba. Kutum masih tertidur pulas dalam pelukan tembal kekasihnya. Semalam mereka minum sampai mabuk. Minuman keras yang terbuat dari ragian pucuk pohon palem membawa sepasang hamba sahaya itu melupakan sejenak tindasan para algojo terhadap mereka. Kapan lagi menghabiskan malam bersama setelah bekerja seharian penuh tanpa jeda? Kapan lagi melepaskan diri dari jubah perhambaan jika bukan di waktu malam? Esok hari para algojo tidak akan berbaik hati memberi masa berleha-leha bagi mereka. Di perkampungan itu, Kutum dan kekasihnya serupa binatang. Ketika fajar baru menyingsing, keduanya bersama hamba sahayanya dibangunkan secara paksa dari alam mimpinya. Dibentur paksakan dengan kenyataan hidup yang tak semanis buayan. Kutum, Tembal dan kawan-kawannya senasib seperhambaan, hanya sekedar pelengkap kebesaran skala berat. Alas kaki yang setiap saat berhak diinjak-injak demi kebahagiaan dan pemuas hasrat kuasa sang ratu skala berat. Hei anjing-anjing kampung, bangun kalian, Peki Algojo
bertubuh menjulang bagai pohon kelapa. Ia memukul-mukul semua pintu kamar yang dilewatinya. Para budak yang sedang terlelap terperanjat. Mimpi semanis gula-gula berloncatan tanpa pamit. Tidak terkecuali Kutum dan Tembal. Mereka gelagapan memunguti pakaian yang berserakan. Hari telah berubah wujud. Kemana perginya malam yang ditemani bulan penuh jasa. Ia digantikan kehidupan nyata yang menakutkan. Seluruh hamba sahaya digiring para algojo menuju tempat kerja masing-masing. Bunyi geberincing dari kedua kaki mereka terdengar riuh. Suara yang berasal dari gelang kaki tembaga, perlambang perhambaan yang membelenggu jiwa dan kehidupan mereka. Ratusan hamba sahaya yang terdiri dari lelaki, perempuan, orang tua dan kanak-kanak patuh tanpa perlawanan. Mereka melangkah gontai sambil melawan kantuk dan dinginnya udara pagi. Mereka berbaris perlahan menyusuri setiap depa tanah di perkampungan budak Hau Konjel. Kemudian menyebar bagai sekumpulan hewan menuju tempat perhambaan diri masing-masing. Tempat kemanusiaan mereka telah dan akan terus dicampakkan seperti seonggok tinja. Seperti biasa, Tembal harus berpisah dengan Kutum kekasihnya. Ia menghamba pada sebuah tempat penyulaman kain bermotif hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Kutum menghamba sebagai pembelah batu di tempat yang berjauhan. Tempat merasa beruntung bekerja di bawah pemimpin seorang pengawas hamba bernama Turimas yang baik hati. Perempuan tua itu tak pernah berlaku kasar terhadapnya. Ia lebih senang menganggap Tembal sebagai anak perempuannya, pengganti mendiang anak perempuan yang mati tiba-tiba ketika beranjak remaja. Perempuan separuh baya itu selalu bersikap lembut kepadanya seperti seorang ibu yang begitu cinta kepada putrinya satu-satunya. Namun, kadangkala kemarahan seringkali meletup ketika Turimas tidak puas hati pada kerja-kerja Tembal yang terbilang lamban. Akan tetapi di atas semua itu Tembal selalu merasa nasib baik selalu berpihak padanya. Sesuatu yang tak pernah dirasakan oleh kawan-kawannya sesama hamba sahaya di tempat penyulaman kain. Bukan sekali dua, Turimas menyuruhnya beristirahat lalu memanggilnya ke bilik pribadi. Di sana perempuan itu menunggunya dengan tatapan teduh keibuan. Tak jarang pula Turimas membagi makanan yang dimilikinya kepada Tembal, atau menyuruhnya memijat kaki renta yang mulai sering didera penyakit. Perlakuan istimewa yang diterima Tembal dari Turimas membuat kawan-kawannya dengki. Apabila Tembal berpapasan dengan hamba sahaya lainnya, semburan ludah dan umpatan kerap kali diterimanya. Ia dituduh dengan bermacam sebutan: penjilat, hamba sahaya tidak tahu diri, seorang pengkhianat bagi kastanya yang tidak dikenal, dan berbagai fitnah keji lainnya. Tembal dituduh sering mengadukan kelakuan-kelakuan tidak pantas kawan-kawannya kepada Turimas selaku pemimpin mereka. Beberapa hamba sahaya di bawah pengawasan Turimas memang pernah dihukum oleh algojo, namun hukuman itu bukan disebabkan oleh perbuatan Tembal yang suka memfitnah, namun memang karena kesalahan mereka masing-masing. Semua itu pada akhirnya tidak pernah terbukti karena Tembal tidak sekalipun pernah berbuat khianat. Ia sadar bahwa perhatian Turimas kepadanya tidaklah kekal. Suatu saat sebuah kesalahan kecil dapat merubah sikap perempuan itu menjadi membenci dirinya. Sebuah dosa kecil dapat menyeretnya ke tiang gantungan. Saat hal itu terjadi, kemanakah ia akan berpaling selain kepada teman-temannya sesama hamba? Ia tidak ingin bermusuhan dengan teman-temannya itu. Beberapa kali ia coba bertegur sapa, tetapi didapatnya seringkali cetus kebencian yang mendalam. Apapun perlakuan kawan-kawannya terhadapnya, Tembal masih menyimpan hasrat untuk terus berusaha memperbaiki hubungan yang retak.
Ia dan teman-temannya adalah sesama hamba. Sebuah kelalaian apabila kebencian para hamba sahaya perempuan kepadanya berlanjut menjadi permusuhan abadi. Bukankah seharusnya seluruh hamba sahaya di perkampungan ini saling menghibur demi melawan takdir dewata yang tak berpihak kepada mereka? Tembal kekal percaya bahwa perasaan nasib sesama hamba senantiasa wujud jika hubungan yang akrab antara mereka kembali terjalin. Sekalipun demikian, Tembal juga mahfum bahwa keinginan membersihkan namanya di hadapan teman-teman hamba sahaya tidak akan terjadi dalam sekejap. Teman-temannya telah menempatkan dirinya sebagai musuh bersama. Untuk sementara ini, ia mesti berpaling kepada Turimas. Apa yang diharapkan Tembal dari seorang Turimas adalah cinta tulus seorang ibu kepada hamba yang tak mengenal ayah dan ibu. Ia merasa kasih sayang Turimas begitu tulus terhadapnya, seperti kasih seorang bunda yang tak terbatas, sesuatu yang teramat mahal dan istimewa, sesuatu yang belum pernah direguknya seumur hidup. Kini ia dapatkan cinta dan kasih sayang itu secara percuma. Ia nikmati butir demi butir perasaan kasih sayang tanpa jeda. Ia bagaikan seorang anak kecil yang gembira mendapatkan gula-gula yang diberikan seorang perempuan keibuan yang berwatak pengasih. Kemarilah Tembal, pijiti kakiku, keajaiban tanganmu akan mengobati lelahku. Turimas memanggil Tembal yang tengah menenun kain bergambar melasa ke pampang. Tembal bergegas menghampiri tuannya. Hamba minat Turimas. Tembal datang dengan tergopoh-gopoh. Hamba sahaya lainnya melihat pemandangan ini memaki dalam hati dengan kepala tetap tertutup. Dewata telah menganugerahkan kecakapan atas dirimu, Tembal. Sepatutnya kau syukuri kebaikan dewata ini dengan pengabdian tulus kepadanya. Berbaktilah sebagai hamba sahaya yang patuh kepada beliau ratu. Untuk itulah kastamu diberi hak hidup oleh Syekh Badril. Nina Turimas berkata-kata sambil merasa nikmatnya ijatan tangan Tembal. Tembal hanya mengangguk dan tidak sedikit pun berucap. Ia hanyalah hamba sahaya hina. Tiada kepantasan baginya menyahut ucapan Turimas yang berasal dari kata satria, kasta satria. Tak dibenarkan pula seorang manusia tidak berkasta seperti dirinya menyahut ucapan orang-orang lain yang berkasta. Nasibmu tragis, Tembal. Engkau hanyalah pelengkap kebesaran dan kesedihan beragam kasta. Perkataan itu sering diucapkan Turimas berulang-ulang. Apabila ia mendengar perkataan itu, Tembal menunduk semakin dalam. Hanya dirinya seorang yang tahu apa yang berkecamuk dalam benaknya. Sebenarnya Tembal adalah perempuan hamba berwajah cantik, tapi penghidupan keras di perkampungan hamba sahaya Hawo Kunjang telah mengubah penampilannya menjadi terlihat lebih tua dibanding usianya yang belum genap 18 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam, legam, disertai rambut riap-riap tak terurus, penuh kutu dan kotoran. Turimas tak menyukai penampilan Tembal yang menjijikkan itu. Sejak pertama berada di Hawo Kunjang, matanya telah jalang-jalang menyala-nyala, mata liar seorang hamba. Turimas tidak tahan dengan penampilan Tembal yang menakutkan. Ia sendiri yang mencukur rambut gembal di kepala hamba perempuan itu. Mulanya Tembal meronta, tetapi pitingan seorang algojo bertubuh besar menghentikan perlawanannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Tapi apa yang dapat dilakukan seorang hamba sahaya? Memiliki dirinya sendiri ia pun dilarang. Tembal hanya bisa pasrah menangisi nasibnya yang merana. Seorang hamba sahaya lahir tanpa hak untuk menggigit. Bisik salah seorang prajurit skala boga yang pernah memperkosanya. Jika mengingat perlakuan semena-mena semacam itu, air matanya sering jatuh. Engkau seorang hamba sahaya dengan keahlian memijat Tembal. Syukurilah anugerah dewata bagi dirimu
yang hina dan tak berkasta. Purimas amat menikmati pijatan tembal nan terampil. Sesekali mulutnya mendesis, sesekali suara bertahan menahan ngilu dan nikmat keluar dari mulut perempuan separuh baya itu. Pijatan tangan tembal begitu mahir menyegarkan kembali otot-otot saraf Purimas yang mulai menua. Ceritakan tentang dewa barumu, tembal. Tiba-tiba Purimas beralih pembicaraan. Ku dengar akhir-akhir ini kau dan Kutum telah meninggalkan para dewa dan beralih meyakini satu dewa saja. Apakah dewa barumu itu? Adakah desas-desus itu benar? Kedatangan orang-orang asing yang memperkenalkan Allah yang tunggal, Allah yang bukan dewa, atau ia sejenis dewa yang lain? Dewa Allah, makhluk apakah itu? Kejar Purimas. Tembal kekal dalam bisunya. Tangannya masih setia memijat kaki majikannya, tetapi pikirannya mulai dikecamuki rasa takut. Hei, aku bicara padamu, bukan bicara pada babi atau anjing, bentak Purimas. Tembal tetap menunduk. Pelan-pelan ia rasakan keringat dingin merambati kedua belah kakinya hingga membasahi dahi. Sejak kapan kau bisu? Purimas mencengkram kuat dagu Tembal. Perempuan budak itu menggigit bibir menahan sakit. Ketakutan makin berkecambah di dalam hatinya. Aku selalu berlaku baik kepadamu, Tembal. Kau kuperlakukan jauh lebih baik dibanding hamba-hamba sahaya yang lain. Kini jawablah pertanyaanku, atau kuperintahkan Algojo memotong lidahmu, kata Purimas. Nyali Tembal ciut. Ancaman Purimas tak main-main. Tubuhnya gigil membayangkan bagaimana hidup akan berlanjut jika kehilangan lidah. Sesuatu yang bagi kebanyakan orang lebih buruk dibandingkan kematian. Ia terisak dicekam takut. Tidak jauh di luar kamar pribadi Purimas, para hamba perempuan yang mendengar kemarahan pemimpin mereka tersenyum dalam hati. Mampus kau Tembal, menjilat tak selamanya menuai padi. Ini tuailah badai yang kau tabur anginnya. Pinja Kejung tertawa dalam hati. Perempuan ini begitu dengki terhadap Tembal, sampai-sampai ia pernah berniat meracunnya. Namun niat tak pernah terjadi karena akhir-akhir ini Tembal selalu makan dari sisa makanan Mina Purimas. Jawablah Tembal, atau kupanggilkan Algojo terkejam di perkampungan ini, bentak Purimas tak sabar. Tembal semakin disergap takut. Di pelupuk matanya membayangkan wajah Patak Langgar, Algojo tersadis di perkampungan hamba sahaya Haukunja. Lelaki bengis itu tidak segan-segan menggantung korbannya di pohon kelapa dengan kepala menjuntai ke bawah. Kemudian ia mencambuk orang malang itu hingga seluruh kulitnya mengelupas. Di akhir ritual kekejaman itu, Patak Langgang menyiramkan air perasan jeruk purut ke atas luka yang menganga. Sang korban akan menjerit-jerit memohon ampun pilu. Patak Langgang memandangi mangsanya dengan seringai sadis. Sepertinya ia telah lama kehilangan perasaannya sebagai manusia. Hamba hanyalah pengikut yang bodoh, Mina Purimas. Tembal menangis sesenggukan sambil membuang jauh-jauh bayangan wajah keji Patak Langgang. Purimas tersenyum lega. Sandiwaranya tidak perlu dilanjutkan. Apa yang kau dapat dari ajaran Dewa Tunggal itu? Purimas kembali bertanya dengan nada lembut keibuan. Apakah mereka orang-orang asing itu? Desak Purimas. Allah adalah Tuhan yang tunggal, Mina. Ia tidak dilahirkan, ia pula tidak melahirkan, jawab Tembal masih diiringi isak tangis dan gemuruh rasa takut. Purimas diam sesaat. Baginya sungguh aneh jika dewa yang disembah mengada secara tunggal tanpa sebab. Lagi pula dewa tidak mungkin satu. Bukankah sejak dulu para dewa telah berbagi kekuasaan? Lalu bagaimana orang-orang asing penyebar ajaran dewa barumu itu? Purimas masih penasaran. Hamba tidak tahu pasti tentang lelaki yang sering datang kemari mengabarkan ajaran baru itu, Mina. Akan tetapi ia selalu mengatakan bahwa ia bersama ayah dan ketiga saudaranya berasal dari negeri yang jauh.
negeri yang terletak di utara. Tembal berkata nyaris tidak bersuara. Siapa nama lelaki itu, Tembal? Kejar Turimas. Hamba pun tidak tahu pasti nama sebenarnya lelaki itu Bila. Tapi ia selalu menyebut dirinya Maulana Nyerupa. Kami memanggilnya Tuan Maulana. Maulana Nyerupa, nama yang aneh, desis Turimas. Apa yang membuatmu tertarik dengan ajaran yang dibawa Tuan barumu itu, Tembal? Turimas bertanya penuh selidik. Tembal menunduk, tangannya masih setia memijit kaki Turimas, tetapi bulir keringat mulai menetes basahi keningnya. Kekhawatiran yang ditakutinya mulai muncul. Jika salah menjawab, ia mesti terima hukuman terberat bagi hamba sahaya, digantung sampai mati di dahan pokok skala. Namun bila ia bersikeras tak menjawab, maka Patak Langgal akan menarik lidahnya hingga putus. Keringat dingin kembali menyerbunya. Pijakan tangannya tidak lagi bertenaga. Turimas mengerti anak asuhnya ini diserbu. Rasa takut yang kian memuncak. Ada apakah gerangan Turimas? Turimas mulai merasa curiga. Terima kasih Nina Muawisun ini, teman-teman semuanya, sahabat channel Eka Peniaspara. Sampai sinilah part pertama dari bab keempat, yaitu awan mendung di atas Au Kunjel. Kita akan lanjut di pekan depan, hari Senin jam 15.00. Terima kasih yang selalu menyimak video khususnya cerita skala ini. Semoga kita mendapatkan sesuatu dari cerita-cerita ini dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.